Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tata cara membersihkan najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis ringan yang cara menghilangkannya cukup dengan menyiramkan air pada najis tersebut. Najis mukhafafah terdapat pada kencingnya anak laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan tidak makan apa-apa kecuali ASI, air susu ibu. Jenis najis ini disucikan dengan membersihkan dan menghilangkan 3 sifatnya, yaitu rasanya, baunya, dan warnanya. Cara pertama yaitu apabila najis yang terkena adalah di bagian pakaian, contohnya yaitu di bagian seperti ini, maka caranya adalah cukup dengan mencipratkan air pada bagian tersebut. Ini adalah bagian yang terkena najis, maka caranya adalah dengan mencipratkan air dengan merata. Contohnya, lakukan seperti ini sampai merata pada bagian yang terkena najis. Cara yang kedua, siapkan 2 buah lap untuk membersihkan najis tersebut. Pertama, ini adalah bagian najis. Kita hilangkan dulu najisnya. Setelah hilang, cipratkan air pada bagian tersebut. Kita lap lagi menggunakan lap bersih. Ya baik, begitulah cara membersihkan najis mukhafafah. Semoga bermanfaat. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tahrij hadis palsu yang populer di masyarakat. Di antaranya adalah doa berbuka puasa dan menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Baik, untuk pembahasan kali ini yaitu bagaimana kita mengetahui bahwa hadis tersebut sahih atau palsu. Kita dapat mengetahuinya dengan 5 metode tahrij. Yang pertama, mengetahui nama sahabat yang meriwayatkan hadis. Yang kedua, mengetahui lafal pertama dari matan hadis. Yang ketiga, mengetahui lafal matan yang sedikit. Keempat, mengetahui pokok bahasan hadis. Dan yang kelima, meneliti sanad dan matan hadis. Untuk metode yang pertama, yaitu dengan cara mengetahui nama sahabat yang meriwayatkan hadis. Metode tahrij ini dapat diterapkan selama nama sahabat yang meriwayatkannya terdapat dalam hadis yang hendak ditahrij. Jika tidak ada, maka tidak mungkin dapat diketahui dan metode ini tidak dapat diterapkan. Untuk menerapkan metode tahrij, dapat melacak melalui kitab-kitab musnad, kitab-kitab mujam, kitab-kitab at-taraf, dan zakhairul mawaris fi dilalati ala mawadi'il hadis. Untuk metode kedua yaitu dengan cara mengetahui lafal pertama dari matan hadis. Metode ini dipergunakan ketika kita hendak mengetahui lafal pertama dari matan hadis. Sebab tanpa mengetahui lafal pertama dari matan hadis, maka metode ini tidak dapat digunakan. Ada beberapa macam kitab yang dapat membantu kita menggunakan metode ini, yaitu kitab-kitab tentang hadis yang masyhur di kalangan masyarakat. Kedua, kitab-kitab tentang hadis yang disusun berdasarkan urutan huruf hijaiyah. Dan yang ketiga, kitab-kitab miftah atau kunci dan fahros atau kamus, kitab-kitab hadis tertentu. Untuk metode ketiga yaitu dengan cara mengetahui lafal matan yang sedikit. Metode ketiga ini
kita dapat menggunakan kitab Al-Mu'jam Al-Mufahraj li Al-Faz Al-Hadis An-Nabawi. Kitab ini memuat 9 kitab hadis yang termasyhur. Di antaranya adalah Muwatta Imam Malik, Musnad Ahmad, dan Sunan Ad-Darimi. Untuk metode keempat, yaitu mengetahui pokok bahasan hadis, metode ini hanya dapat digunakan oleh orang-orang yang menguasai pembahasan atau satu dari beberapa pembahasan hadis, atau oleh orang-orang yang mempunyai pengetahuan luas. Karena setiap orang belum tentu menguasai pembahasan setiap hadis, terutama terhadap hadis yang belum jelas pembahasannya. Bagi setiap peneliti harus menempuh metode tahrij ini, dan memang tidak terdapat metode lain yang lebih mudah dari metode tahrij ini. Ada beberapa kitab, di antaranya adalah Al-Jawami Al-Mustakharajat wal Mustadrakat Alal Jawami. Yang kedua, Az-Zawaid dan Miftahu Kunzis As-Sunnah. Dan yang terakhir yaitu metode kelima, dengan cara meneliti sanad dan matan hadis. Yang dimaksud dengan metode ini adalah mempelajari sedalam-dalamnya tentang keadaan matan dan sanad hadis, kemudian mencari sumbernya dalam kitab-kitab yang khusus membahas keadaan matan dan sanad hadis tersebut. Kita masuk ke pembahasan hadis do'if. Hadis do'if dibagi menjadi 3. Yang pertama, maudhu, yaitu berita bohong yang dibuat-buat dan disandarkan kepada Rasulullah. Yang kedua, matruk, yaitu hadis yang terdapat di dalam sanadnya rawi yang terduga kuat berdusta. Dan yang ketiga, munkar, yaitu hadis yang di dalam sanadnya terdapat rawi yang sering salah atau suka lupa dan tampak kefasikannya. Baik, pembahasan terkait hadis palsu yang populer di masyarakat yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu doa berbuka puasa. Doa berbuka puasa yang sering digunakan di kalangan masyarakat pada umumnya yaitu doa yang bunyinya seperti ini. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin, yang artinya, ya Allah, untukmu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman, dengan rezekimu aku berbuka, dengan rahmatmu wahai zat yang maha penyayang. Nah, jika kita cek pada kitab-kitab hadis, maka tidak kita temukan lafal demikian. Namun, memang ada beberapa hadis doa berbuka puasa yang mirip dengan lafal tersebut. Salah satunya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Sunni dalam Amalul Yaum wal Lailah yang berbunyi, Idza aftara yaqulu Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Riwayat ini lemah karena terdapat 2 masalah. Yang pertama, Hashim bin Sa'id As-Simsyar statusnya adalah majhul hal. Yang kedua, Ibnu Ruzain atau Sa'id bin Zurbi. Al-Hakim mengatakan ia sangat munkarul hadis. Al-Baihaqi mengatakan ia do'if atau lemah. Ibnu Hajar mengatakan ia munkarul hadis. Imam Bukhari dan Imam Muslim menyebutnya ia suka meriwayatkan al-ajaib atau hadis yang aneh-aneh. Az-Zahabi mengatakan para ulama hadis mendoifkan. Nah, maka kesimpulannya ia munkarul hadis. Maka riwayat ini munkar dan tidak bisa menjadi sahih atau penguat. Yang kedua yaitu yang dikeluarkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsah. Matannya berisi, Idza aftara qala Bismillahi Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu. Dalam riwayat ini terdapat 2 masalah. Yang pertama, Daud bin Az-Zibriqani, para ulama khilaf
mengenai statusnya. Al-Jurjani mengatakan ia kadzab atau pendusta. Abu Zur'ah mengatakan ia matruk. Imam Ahmad mengatakan, aku tidak berpandangan bahwa ia kadzab, namun ia terkadang melakukan tadlis. Al-Bukhari mengatakan hadisnya muqarrib atau hasan. Ibnu Ma'in mengatakan laisa bisyai'in atau lemah. Abu Daud mengatakan ia lemah dan ditinggalkan hadisnya. An-Nasai mengatakan ia tidak sikoh. Ibnu Hajar mengatakan ia matruk. Az-Zahabi mengatakan para ulama mendoif. Maka yang rojih insyaallah ia perawi yang matruk. Yang kedua, Ismail bin Amr al-Bazali, statusnya doif. Ad-Duruqutni mengatakan ia doif. Ibnu Adi mengatakan ia menyampaikan hadis-hadis yang tidak bisa dimutaba'ah. Abu Hatim berkata ia doif. Sehingga riwayat ini juga sangat lemah dan tidak bisa menguatkan riwayat sebelumnya. Maka kesimpulannya, doa berbuka puasa dengan lafal Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu statusnya adalah doif jiddan atau sangat lemah. Nah, untuk doa berbuka puasa yang bisa diamalkan adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala dhahabat dhama'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Yang kedua, hadis yang populer di masyarakat dan ternyata palsu bahkan tidak ada asal-usulnya, yaitu hadis tentang mencari ilmu sampai ke negeri Cina yang berbunyi utlubul ilma walau bisin. Nah, hadis ini diantaranya dikeluarkan oleh Imam Al-Ukaili dalam Ad-Du'afa, Ibnu Adi dalam Al-Kamil Fid, dengan sanad mereka semua dari jalur Abu Atikah Tharib bin Sulaiman dari Anas bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini berstatus palsu atau maudhu. Faktor yang menyebabkan hadis ini palsu karena dalam rangkaian sanad terdapat nama Abu Atikah Tharib bin Sulaiman yang dikenal oleh para ulama hadis tidak mempunyai kredibilitas sebagai periwayat hadis dan suka memalsukan hadis. Al-Ukaili, Al-Bukhari, An-Nasai, dan Abu Hatim sepakat bahwa Abu Atikah Tharib bin Sulaiman mengatakan orang yang tidak dapat dipercaya. Sementara dari segi materi hadis, baik Ibnu Hibban maupun Ahmad bin Hanbal sama-sama menentang keras keberadaan sabda Nabi semacam ini. Ibnu Hibban bahkan mengatakan bahwa hadis tersebut adalah hadis batil la aslalahu atau batil, palsu, dan tidak ada dasarnya. Demikianlah penjelasan mengenai tahrij hadis palsu yang berkaitan dengan doa berbuka puasa dan menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Semoga bermanfaat. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.